Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ingrid Kasprisela. Hari ini aku bersama si kacang hijau, aku mau menyemai cambah toge buat di sayur. Nah, ini cara yang akan aku tunjukkan dan berbagi sama teman-teman cara buat cambah toge yang ala rumahan. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Sekarang prosesnya aku akan memisahkan dari kacang hijau yang baik dengan yang tidak baik. Nah, jadi kacang hijau yang mengapung itu tandanya tidak bagus digunakan. So, aku akan buang kacang hijau yang mengapung dan memisahkannya dari yang tenggelam. Kita akan gunakan kacang hijau yang tenggelam ya teman-teman. Setelah kita pisahkan kacang hijau yang tenggelam dan yang mengapung, jadi kita buang airnya teman-teman. Lalu setelah itu jangan lupa persiapkan air yang hangat-hangat kuku untuk proses perendaman kacang hijau selanjutnya dengan air yang hangat-hangat kuku ya, supaya mempercepat proses pencambahannya. Nah, berikutnya kita lakukan. Ini adalah air hangatnya. Jadi aku tambahin airnya sedikit supaya nggak terlalu panas, hangat-hangat kuku. Lalu langsung kita tuangkan ke dalam si kacang hijau. Lalu teman-teman kita diamkan kacang hijau ini kurang lebih 5 jam. Setelah itu, tindakan kita selanjutnya adalah mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan. Aku sudah bolongin beberapa toples plastik seperti yang ada di depan kita. Ini kacang hijaunya tadi udah aku bilas dengan air dingin karena sudah 5 jam ya teman-teman. Lalu lanjut lagi, aku persiapkan toples yang bolong-bolong. Nah, ini juga tisu sebagai alasnya nanti supaya tisu ini tetap lembab dan basah dan menimbulkan toge atau cambah dari si kacang hijau ini ya teman-teman. Jadi tinggal aku tuangkan si kacang hijau yang basah ini ke dalamnya. Kemudian kita atur posisi dari kacang hijau ini supaya dia merata dan ketika dia tumbuh itu bertumbuh dengan baik ya teman-teman. Jadi nggak timbun-timbunan. Tuh, semua sisi harus penuh. Dan jangan lupa dilobangin supaya masuk udara dan mendapatkan sirkulasi yang baik pada tanaman si kacang hijau ini. Nah, teman-teman, kalau sudah jangan lupa untuk langsung ditutup lalu kita bungkus dengan asoy hitam supaya gelap dan tidak terkena sinar matahari. Nah, ketika teman-teman simpan seperti ini, harus dilipat dengan baik. Lalu kita sembunyiin di mana tempat yang kita mau ya. Pokoknya jangan kena sinar. Jadi seperti itu, kita tunggu hari esoknya. Pagi-paginya aku inisiatif untuk cek si cambah kita, apa sih keadaannya. Nah, ternyata dia baru belajar mau pecah. Selanjutnya kita langsung cuci dan bilas supaya keadaan si cambah ini tetap segar dan banyak menyimpan air untuk proses pertumbuhannya ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita bungkus lagi. Dan kita simpan lagi. Jangan lupa setiap 1 hari itu 2 kali kita untuk menyirami dengan air. Jadi kita cek juga cambahnya setiap hari ya. Nah, ini untuk hari ketiganya. Kita cek lagi teman-teman. Tara, cambahnya udah pada keluar tuh. Udah pada keluar ekor-ekornya atau akar-akarnya ya teman-teman. Semakin semangat, jangan lupa 1 hari itu kita harus menyiramnya selama 2 kali. Tuh, pagi atau malam. Jadi cambahnya tetap lembab ya. Ayo kita coba lagi untuk cek hari esok. Kita tutup lagi ya teman-teman. Kita cek untuk hari keempat. Ayo mari kita cek untuk hari keempat.
Nih, ini pada keluar semua tuh. Aku langsung basahin lagi pagi-pagi dan malamnya juga. Wajib nanti malam dibasahin lagi, dicuci-cuci. Baru langsung tutup lagi tuh. Ada tisunya juga aku biarin aja nggak apa-apa. Tapi aku inisiatif buat pindahin. Karena dia udah sempit banget teman-teman. Tuh, aku pindahin ke wadah yang lebih besar supaya si cambahnya bakalan makin banyak. Padahal sedikit loh yang kita pakai. Tuh, semangat ya, pindahin ya. Terus kita tutup, kita cek untuk hari berikutnya, hari kelima. Duh, hari kelima udah pada panen. Sebaiknya aku akan panen ini si kacang hijau cambahnya. Si togenya udah panen ya teman-teman, udah siap buat dimakan. Nah, teman-teman jangan lupa 1 hari itu 2 kali buat siramnya. Terus jangan sampai si cambah toge ini menjadi kering. Jangan lupa sirkulasi udaranya harus tetap ada, lalu dibungkus di asoy hitam dan disimpan di tempat yang gelap. Nah, teman-teman, buat kalian yang penasaran, ayo coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next video guys. Bye-bye.